Baik, untuk KD-nya atau kompetisi dasarnya 1.1 menerima kebenaran dan nilai-nilai perintah infak sebagai manifestasi rasa iman. Kemudian KD 2.2 menjalankan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.3 menjalankan sifat empati, peduli, dan kasih sayang terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD atau kompetensi dasar 3.3 menerapkan ketentuan infak, dan KD atau kompetensi dasar 4.2 mempraktekkan memberikan infak. Adapun indikator pencapaian kompetensinya memiliki dan meyakini kesadaran infak sebagai perintah Allah. Kemudian 2.2 melaksanakan tugas individu dalam kehidupan sehari-hari. 2.3 menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang IPK yang ketiga 2.3 mendeskripsikan pengertian dasar hukum infak dengan benar. 3.2.3 memahami tata cara infak. Yang 4.2.4 mensimulasikan ketentuan infak dengan benar. Kemudian 4.2.4 mempraktekkan ketentuan infak dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran, sikap aspeknya, sikap spiritual, setelah mengamati, membaca, dan menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik memiliki kesadaran berinfak sebagai manifestasi kesadaran iman. Sikap sosial, setelah mengamati, membaca, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik memiliki kesadaran saling tolong-menolong yang direalisasikan dalam berinfak. Pengetahuan, setelah diskusi, penugasan peserta didik dapat menjelaskan pengertian infak, mendeskripsikan hukum infak dengan benar, memahami tata cara infak. Kemudian aspek keterampilan atau tujuan pembelajarannya yaitu setelah diskusi dan penugasan peserta didik dapat mensimulasikan ketentuan infak dengan benar, mempraktekkan ketentuan infak dalam kehidupan sehari-hari. D. Materi pembelajaran. Fakta dan realita, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Orang yang rajin berinfak, hartanya semakin berkah. Kemudian konsepnya yang akan dijelaskan dalam materi pembelajaran, infak memberikan atau mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Kemudian infak adalah perbuatan yang sangat mulia. Prinsipnya, kita harus bersyukur dalam keadaan apapun. Dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Dan yang C, di dalam harta yang kita miliki ada hak fakir miskin. Kemudian prosedur dari materi pembelajaran, tata cara berinfak antara lain, barang atau uang, milik sendiri atau diwakilkan orang lain, penerima infak. Metode pembelajaran dan modelnya. Kalau model pembelajaran seperti yang sudah kami terapkan yaitu problem based learning atau pemecahan masalah, pendekatan saintifik, metode pembelajarannya yaitu diskusi, informasi, demonstrasi, mencontohkan, tanya jawab, penugasan, problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian media atau alat dan sumber belajar. Media, ilustrasi atau gambar yang relevan. Kemudian LKPD yang berkaitan dengan infak. Alat dan bahan, buku dan LKPD, proyektor dan laptop yang disediakan, whiteboard, sumber belajarnya yaitu buku fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Langkah-langkah pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu kegiatan pembelajaran. Ya, biasa kita mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa bersama, kemudian menyapa, memeriksa kehadiran peserta, kerapian peserta, kemudian memberikan motivasi. Kemudian pendahuluan, guru menanyakan penerapan materi sebelumnya atau mereview. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau persepsi, guru mempersiapkan materi, media atau alat pembelajaran. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Kemudian kegiatan inti mengamati, peserta didik mengamati dengan teliti gambar yang ada dalam video orang berinfak. Kemudian menanya
Setelah stimulus guru, peserta didik menanyakan tentang hal yang ada pada gambar atau video tentang berinfak. Peserta didik memberi umpan balik tentang arti daripada infak. Mengeksplorasi eksperimen, peserta didik melalui kelompoknya berdiskusi tentang pengertian dan dasar hukum infak dengan benar. Masing-masing kelompok menggali arti pengertian dasar hukum dan infak dengan benar. Mengasosiasi, masing-masing kelompok membuat peta konsep pengertian dasar hukum infak dengan benar. Mengkomunikasikan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya tentang pengertian dasar hukum infak dengan benar. Secara bergantian, masing-masing kelompok menempelkan hasil tugas diskusi kelompoknya. Kemudian penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran yang akan datang. Guru menutup kegiatan pembelajaran dan mengakhiri pertemuan dengan ucapan hamdalah dan salam. Yang H, penilaian, pengamatan sikap, penilaian diri, dan penilaian antar teman, kemudian penilaian pengetahuan, tes tertulis atau pilihan ganda. I, pengayaan peserta didik diminta untuk memperkaya wawasan dengan membaca buku-buku yang berhubungan dengan infak di perpustakaan. Remedial, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal jika itu tidak mencapai hal ini. Nah, inilah yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian materi ajarnya kita menggunakan peta konsep. Materinya di bawah kami sudah coba sediakan. Pengertian infak, tentu Anda pasti sering mendengar ini infak menurut bahasa yang berasal dari bahasa Arab nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah yaitu syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang kita miliki jalan Allah. Dasar atau dalil infak, dasarnya di dalam Al-Quran dan hadis banyak yang terangkan tentang infak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Dalam Al-Hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, yaitu hadis yang berkaitan dengan infak. Kemudian hukum infak dalam materi yang kami jelaskan yaitu ada macam-macam hukum infak sebagai berikut. A, infak itu bisa wajib. Infak wajib hukumnya mengeluarkan zakat seperti zakat membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahi istri yang ditalak masih dalam waktu iddah. B, infak sunnah yang berarti hukumnya mengeluarkan seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong musibah, dan lain-lain. Infak mubah atau boleh, al-ibahah, berarti hukum mubah itu mengeluarkan seperti untuk hadiah, untuk hibah, dan lain-lain. Infak haram berarti hukumnya haram dan tidak diperboleh untuk mengeluarkannya seperti infak untuk orang non-muslim, untuk menghalangi syiar Islam. Infak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada rukun-rukun infak. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi. Ada pemberi infak, munfik, ada penerima infak, munfik lahu, ada barang yang diinfakkan, penyerahan ataupun ijab qabul. Nah, selanjutnya ilustrasi gambar tentang memberikan infak. Syaratnya infak adalah orang yang memiliki harta lebih, ikhlas karena Allah, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, 4, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Syaratnya harta yang boleh ditasarufkan, dibelanjakan, terpilih, harta yang diperjualbelikan, orang yang sah penerimanya tanpa ada pengganti. Nah, bagaimana tata caranya? Kami juga sudah merangkum tata cara infak, ketentuannya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak. Karena infak merupakan perbuatan terpuji dan banyak keutamaannya, sedangkan infak dan rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut. Ini sama tadi yang sudah kami jelaskan seperti di atas. Tata caranya pun masih sama. Golongan orang-orang yang menerima infak berdasarkan ayat Al-Quran, satu orang tua, saudara terdekat keluarga, anak-anak yatim, fakir miskin, orang yang sedang dalam perjalanan musafir. Golongan yang tidak berhak menerima, orang kaya, orang yang masih mampu bekerja, non-muslim yang musuh Islam, orang murtad, pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Kemudian
Inilah refleksi, ada cerita yang kami sajikan di sini tentang kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu kemudian lembar kegiatan peserta didik sudah kami sediakan, dan juga untuk penilaian sudah kami coba berikan soal, kemudian ayat yang berkaitan dengan infak juga kami sudah berikan, dan kesimpulannya penilaian keterangan. Baik, terima kasih. Kami kembalikan ke beliau, Bapak Irwan, untuk melanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Janu atas presentasinya. Mungkin saya awali Bu Haji. Oke, saya akan mengawali Pak Janu. Mohon maaf, ingin mengetahui perangkat RPP yang telah disusun oleh Pak Janu. Di sini, pada indikator KD, kemudian indikator Pak Janu, Ibu Haji sering menyampaikan, coba dilihat indikator yang pengetahuannya Pak Janu. Ya. Memahami tata cara infak. Memahami tata cara infak, bolehkah Pak Janu bagaimana Pak Janu menilai itu? Bahwa anak paham tentang tata cara infak. Baik, izin Bapak menjelaskan bagaimana siswa ini dia bisa tahu tata cara infak. Tadi sudah saya coba review materi ke bawah. Cara-cara infak yang dianjurkan oleh Rasulullah itu kepada siapa? Supaya anak-anak dia paham, kami sudah mencoba memberikan pengertian kepada siapa infak itu dibelanjakan supaya tidak salah. Apakah kepada kerabat, keluarga? Di situ tadi sudah ada batasan-batasan pada materi itu, sehingga siswa memahami tata cara mengeluarkan infak materi yang kita ajarkan. Mohon izin, Bapak. Oke, terima kasih. Maksud saya, kata memahami ini bisakah kita mengukurnya? Ya. Apakah kata memahami itu termasuk kata-kata operasional? Iya, Bapak. Masuklah dalam kata-kata operasional? Memahami. Ya. Rasanya ini memahami ini hanya bahasa KD ini. Artinya masih umum, Pak Janu. Yang lebih operasionalnya lagi. Sering Ibu dosen menyampaikan itu. Jadi mungkin nanti silakan Pak Janu lihat kembali ya. Ya. Tentang itu. Kata-kata operasional KKO. Ya, apa ini memahami ini masuk ke dalam KKO. Yang berikut. Seperti itukah untuk indikator? Mendeskripsikan pengertian dasar hukum infak dengan benar. Mensimulasikan ketentuan infak dengan benar. Seperti itu memang bahasa indikatornya Pak Janu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum
جهدهم فسيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Cukup.